Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Medical Shock ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang fisiologi mikturisi ya, gitu. Jadi kita akan membahas tentang pertama-tama ini ya anatominya dulu ya, anatomi sedikit ya, dasar-dasarnya dan histologi dasarnya ya tentang vesika urinaria atau kandung atau buli-buli. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kontrol refleks ya dan volunteer pada berkemih ya. Jadi gimana pasiennya itu bisa berkemih atau pasiennya itu tidak berkemih atau ditahan ya buang air kecilnya. Dan kita akan membahas tentang kondisi patologis ya pada mikturisi atau berkemihnya ya. Jadi apa aja tuh penyakitnya, contoh penyakitnya pada kondisi-kondisi yang misalkan dia urinnya nggak bisa nahan, yang bisa nahan buang air kecil ya dan lain-lainnya kan. Oke, selanjutnya kita ke anatomi pada mikturisi ya. Nah, kita harus tahu dulu nih ya, anatomi dari vesika urinaria ya, mulai dari ginjal dulu nih ya. Kan ginjal kan ini kan difilter tuh ya, darahnya di nefron ya. Nah, pas sudah difilter tuh di nefron kan sudah melewati tubulus-tubulus kan, tubulus kontaktus proksimal, tubulus kontaktus distal ya, ansensnya juga kan ya. Nanti dikeluarin urinnya melalui ductus colligentes, nanti melalui pelvis ginjal kan, itu kan melalui calyx mayor dan calyx minor ya. Nanti kan di calyx itu kan nanti kan terjadi dilatasi ya, urinnya tuh dikeluarin kemudian ke ureter ya, ini ya saluran ureter ya, kemudian nanti ke vesika urinaria di sini ya, vesika urinarianya udah kandung kemih, kemudian ke uretra ya. Nah di situ tuh di uretra tuh ada bukaannya ya, ada orifisiumnya gitu ya, tempat untuk uretranya itu ke sana gitu kan ya, bukanya uretra. Dan juga ada ya ini ya, berkemih ya, nanti misalkan kita jika kontraksinya itu sangat kuat sekali ya gitu. Nah, kalau tiga muskulusnya itu yang penting itu ada muskulus detrusor ya. Ini untuk kontraksi pada vesika urinarianya, misalkan sudah terisi urinnya di vesika urinarianya nanti akan terjadi kontraksi kuat. Jadi tekanan pada vesika urinarianya itu lebih tinggi nanti ya. Pada vesika urinaria itu lebih tinggi daripada tekanan yang ada di uretranya ya. Jadi akan terjadi berkemih ya kan gitu. Dan juga di sini juga ada sphincter uretra interna ya, sphincter uretra interna yang pekerjaannya itu dia secara volunteer ya, jadi secara tidak sadar. Dan juga di sini juga ada musculus sphincter uretra externa yang bekerjanya itu secara volunteer ya, jadi bisa untuk menahan buang air kecilnya ya kan gitu. Nah, kemudian nih untuk histologinya, yang ini histologinya ya, histologi dari vesika urinaria ya secara singkat. Itu kita harus tahu dulu nih ya, epitelnya tuh epitel apa ya pada vesika urinaria. Jadi itu epitelnya tuh epitel tradisional ya, jadi kayak mirip kayak epitel bropis gepeng itu kayak ada sel-sel itunya ya, sel-selnya itu tidak beraturan ya, poligonal. Dan dimana tuh fungsinya tuh untuk meregang dan kontraksi vesika urinaria ya pada epitel transisional. Nah di bawahnya epitel transisional tuh ada ya biasa sih jaringan ikat ya, arteri vena, juga ada ini ya, tunika mukosa ya, tunika submukosa ya kan ya gitu. Tapi yang penting nih epitelnya harus tahu ya, epitel transisional ya, jadi biar bisa meregang dan kontraksi jika vesika urinarianya tuh udah penuh ya sama urin ya, warnanya udah ada meningkat. Oke, selanjutnya nih kita bahas tentang nervus ya. Nih kita bahas tentang nervus ya. Jadi tuh nervus tuh yang penting tuh ada 3 ya, singkatannya tuh HIPD ya. Apa tuh HIPD? Itu berarti hipogastrium ya, pelvis dan pudendus ya, atau pudendal ya ini. Nah ini ya ada 3 kan, 1 2 3 ya. Nah yang pertama tuh nervus hipogastrium. Nah kita harus tahu dulu tuh letak anatominya di mana kalau nervus hipogastrium. Kalau nervus hipogastrium tuh dia letaknya tuh setara dengan L2 ya, L2 atau lumbar 2 di medula spinalisnya ya, bercabang kan dia L2. Dan juga kalau pada nervus pelvic ya sama nervus pudendus tuh sama ya, itu setara dengan S2 sampai S4 ya, dia setara dengan S2 sampai S4 ya pada medula spinalisnya atau spinal cord ya. Nah yang dimana tuh kalau pada nervus hipogastrium tuh dia aktivasinya tuh dia oleh saraf simpatik. Jadi kalau pada fight or fight gitu kan, itu oleh neurotransmitter ya, ini kan neurotransmitter kayak kalau pada saraf kan, oleh neurotransmitter noradrenalin ya atau norepinefrin sih sama aja ya, yang nanti akan dimana tuh dia akan berkaitan dengan reseptor beta 3 dan alpha 1 reseptor ya. Kalau beta 3 tuh nanti nempelnya tuh ke vesika urinaria, kalau alpha 1 dia nempelnya pada uretra ya, sehingga nanti dia saat aktivasi
simpatiknya meningkat ya, misalkan aktivasi simpatiknya meningkat, dia akan menahan buang air kecilnya. Jadi ditahan ya itunya. Jadi sphincter ininya, sphincter uretra eksternal sama internalnya tuh nanti kontraksi agar itunya tidak kencing ya, tidak berkemih ya pada pasiennya atau pada orangnya ya kan. Dan kemudian selanjutnya tuh nervus pelvis ya, itu yang setara S2 sampai S4 itu dia dipersarapi oleh sistem parasimpatik ya, yang dimana tuh dia dimediasi oleh asetilkolin ya, asetilkolin ya, yang nanti akan diikatkan oleh reseptor muskarinik 3 ya, yang ada di vesika urinaria atau di musculus detrusor ya, yang dimana tuh kalau misalkan sudah terjadi urinnya tuh udah banyak ya, misalkan segini nih urinnya tuh ya, itu akan terjadi kontraksi yang kuat sehingga muskulus sphincter internal dan eksternalnya tuh bakal kalah ya karena tekanannya terlalu kuat, sehingga akan membuka ototnya sehingga terbuka tuh untuk urinnya masuk ke uretra sehingga terjadi berkemih ya kan pada nervus pelvisnya ya, kontraksi kuat dan akan menyebabkan terjadinya stretch reflex ya, berarti refleks berkemih ya. Kemudian untuk nervus pudendus ya, nervus pudendus itu kan somatik ya, berarti kan dia kerjanya secara volunter ya, berarti secara sadar ya, yang dimana tuh dia nanti diaktifasi oleh reseptor asetilkolin juga ya, mirip kayak parasimpatik, tapi dia bedanya tuh dia diaktifasi oleh reseptor nikotinik ya, reseptor nikotinik nanti dia tuh targetnya di sphincter uretra eksterna ya, uretra eksterna yang fungsinya tuh untuk menahan BAK ya, misalkan dia pengen keluar dulu kan ya, pengen misalkan nyari tempat dulu kan ya, atau nyari itu dulu ya, keluar dulu, ada mau beli sesuatu kan, dia kan nahan BAK-nya dulu kan gitu. Kan juga harus tahu juga nih ya, pada pusat area miktorisit di otak tuh ada dua ya, yaitu ada PMC ya atau Pontine Micturition Center ya, yang ada di sekitar pons ya atau di brainstem. Kemudian yang kedua tuh di cortex cerebri ya itunya khasnya tuh pada di ini ya, cortex prefrontal ya, yang mana tuh nanti dia akan terjadi ya ini integrasi ya satu sama lain, yang dimana tuh dia akan berintegrasi ya satu sama lain, yang dimana tuh kalau pada PMC itu dia akan memicu refleks pengosongan vesika urinaria ya. Jadi kalau misalkan tekanan vesika urinarianya sudah melebihi pada tekanan itunya uretranya, nanti kan dia akan memicu refleks pengosongan. Refleks pengosongan tuh diaktifasi oleh PMC ya gitu, sehingga kontraksi itu ya vesika urinarianya, dan sehingga terjadinya proses berkemih ya. Nah untuk cortex cerebri juga sama ya, tapi dia lebih ke volunternya ya. Dan untuk volunternya misalkan kita nahan BAK kan tadi kan sama kayak tadi nih ya, pada nervus pudendus juga nahan BAK, nanti ya itu ya cortex cerebrinya atau cortex prefrontalnya itu ngambat PMC untuk jangan dikontraksin dulu vesika urinarianya biar tidak bisa berkemih ya, gampangnya gitu. Dan selanjutnya nih untuk kontrol refleks dan volunteer berkemih ya, ini untuk fisiologi proses kontinensia ya, ini kontinensia itu berkemih, dan inkontinensia itu dia nahan BAK-nya ya, atau tidak berkemih ya, atau tidak kencing ya, gitu gampangnya tuh dia dari ini ya, kan ini kan dari darah ya, darah kan tadi kan difiltrasi ya di ginjal kan melalui nefron di glomerulus ya, nanti di glomerulus kemudian diekskresi ya sampai ke ductus colligentes, nanti dari ductus colligentes tadi ke melalui calyx major dan calyx minor, nanti ke calyxnya ya, nanti calyxnya tuh akan melebar ya pada ginjalnya, nanti setelah itu urinnya nanti ke uretra ya, kemudian ke uretra nanti masuk ke lubang ininya ya, vesika urinarianya, orificium vesika urinaria. Nah itu kalau misalkan itunya urinnya sudah banyak banget ya, pada vesika urinarianya udah banyak banget kan dia urinnya. Nah kalau misalkan urinnya itu udah terisi penuh, nanti akan terjadi aktivasi stretch reflex ya, ini stretch reflex sih, harus tahu refleksnya positif sehingga terjadi ya aktivasi reseptor regang tadi kan pada parasimpatik ya, aktivasi saraf parasimpatik M3 oleh muskulus tadi muskulus ini ya detrusor ya, muskulus detrusor ya, yang dimana tuh ini ya musculus detrusor. Nah yang dimana tuh nanti musculus detrusornya tuh akan mengkontraksi ya vesika urinarianya, yang dimana nanti tekanan pada vesika urinarianya kan lebih tinggi daripada tekanan uretranya ya kan, karena urinnya kan udah
mulai banyak kan ya, sama kayak prinsip tekanan hidrostatik dan lain-lain ya kan. Nanti akan terjadi kontraksi vesika urinaria ya pada musculus detrusor dan dibantu oleh otot-otot pada abdomen ya atau diafragma pelvis, yang dimana nanti akan terjadi relaksasi pada sphincter uretra interna dan sphincter uretra eksterna, yang nanti dia akan membuka jalur uretranya sehingga akan terjadinya proses berkemih atau buang air kecil ya kan. Kemudian juga untuk kontrol volunteer ya, tadi ya kontrol volunteer juga diaktifasi oleh cortex cerebri. Kalau misalkan kita pengen ini ya, nahan BAK-nya, nahan buang air kecilnya ya, nahan buang air kecil. Nah, dimana tuh nanti, oh iya, di sini juga pada ini aktivasi parasimpatiknya itu juga pada vesika urinaria itu jika terisi penuh nanti juga akan dihambat ya pada proses nahan buang air kecilnya ya. Jadi itu dia dihambat karena kan udah kebelet banget kan, gampangnya kan kayak udah kebelet pipis banget, jadi nggak bisa, jadi dihambat ya yang aktivasi pada cortex cerebrinya kan. Jadi dia aktivasinya tuh PMC terus kan, Fontaine Micturici Center kan, jadi dia diaktifasi terus, jadi dia dihambat ya cortex cerebrinya sehingga bisa berkemih. Nah tapi kalau misalkan dia vesika urinarianya tidak terisi penuh ya, kayak masih setengah gitu kan, akan terjadi reaksi ini ya, itu akan terjadi reaksinya itu dia kontraksi relaksasi ya, kontraksi dan relaksasi. Ini harus tahu sih. Nah, nanti tuh akan terjadi reaksinya tuh muter-muter ya, muter-muter. Misalnya kita nahan, tapi belum full ya vesika urinarianya, nanti relaksasi, nanti kontraksi lagi, relaksasi. Tapi kalau misalkan udah penuh, baru dikontraksi tuh ya vesika urinarianya, baru terjadinya berkemih ya, gampangnya gitu. Ya, kalau misalkan masih bisa relaksasi, bukan berarti kan diaktifasi ya neuromotorik ke sphincter eksterna, ini dirangsang ya ke sphincter uretra eksterna ya, untuk tertutup ya sphincter uretra eksterna ya, interna juga bisa ya, jadi tertutup itunya, jadi kita tidak bisa buang air kecil ya atau berkemih ya atau miktorisi ya itu. Nah, selanjutnya tuh pada kondisi patologisnya nih ya. Kondisi patologisnya itu contohnya pada cedera pada chorda spinalis ya atau medulla spinalis di atas S2 sampai S4 ya. Jadi itu kenanya tuh S2, S3, di atas S2, S3, S4 mungkin ya sekitaran L2 ya. Kalau L2 kan itu kan ada nervus hypogastrium ya, ada nervus hypogastrium. Jadi kan kenanya kan itu ya di situ ya cederanya. Yang dimana tuh dia di atas nervus pelvis dan pudendal kan. Nah, nanti akan terjadi stretch reflexnya tuh jadi hilang ya, stretch reflexnya bakal hilang ya. Jadi parasimpatiknya juga bakal hilang kan, aktivasi parasimpatiknya, sehingga terjadi itu ya, terganggu ya pusat refleksnya tuh di cortex cerebri atau di cortex prefrontalnya. Kalau dia pulih nanti akan terjadi reaksinya tuh pada UMN, yang dimana tuh kalau misalkan di saraf ya, reaksi pada UMN tuh akan terjadinya tuh spastik ya, jadi dia akan overaktivitas terus tuh ya, kontraksi vesika urinarianya ya, karena kenanya tuh di atas nervus pelvis dan pudendal kan, hilang kan parasimpatiknya, jadi aktivasi terus tuh dia tetet gitu ya itunya, jadi diaktifasi terus tuh sarafnya. Nah, nanti juga akan terjadinya sphincter uretra dan sphincter uretra interna dan eksternanya tuh akan secara paksa ya, akan secara paksa ini terbuka terus nih, dia terbuka terus. Jadi kalau misalkan ada kita baru minum, tiba-tiba kita langsung mau kencing gitu kan. Nah, jadi itu dia akan terjadi efek berkemihnya tuh secara berlebihan ya, keluarnya urin tuh secara berlebihan gitu kan. Makanya itu namanya tuh disebut inkontinensia urin ya, gampangnya ya, pada pasien-pasien misalkan pada cedera chorda spinalis. Kalau misalkan kondisi lainnya tuh pada wanita melahirkan, pembedahan prostat ya, mungkin terkena pada uretranya ya, pada muskulusnya ya kan, sphincter interna atau eksterna, dan juga pada kerusakan saraf sensorik ya, jadi dia nggak bisa mengaktifasi ya nanti ke saraf parasimpatisnya, jadi hilang juga ya stretch refleksnya, atau kerusakan di otak ya, di otak tapi di atas pons ya, di atas pons. Nah, itu nanti bisa terjadi gangguan tuh, jadi dia akan ya berkemih terus sih dia ya, jadi aktivasi terus ya, ujung-ujungnya gitu ya. Sekian, terima kasih ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, semoga bermanfaat, bye.